Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dan kali ini kita akan mengkomparasi SUV 400 jutaan. Dan di belakang kami sudah ada Honda HR-V Prestige yang ditantang langsung oleh Mitsubishi Eclipse Cross. Tentu ada beberapa alasannya. Sejak lama Honda HR-V ini adalah kompak SUV yang paling laris di Indonesia. Kemudian baru di Gias 2019 hadir Eclipse Cross yang langsung mencuri perhatian dengan dimensinya yang besar, kemudian dia juga memiliki tenaga mesin yang bersaing dan dimensinya juga bersaing keduanya. Lantas, seperti apa perbandingan keduanya? Ikuti terus video ini sampai habis. Tanpa perlu membuang waktu, kita langsung membandingkan kedua mobil ini. Yang pertama, kita mulai dari bentuknya. Honda HR-V pertama dirilis ke Indonesia tahun 2014, langsung diminati konsumen di Indonesia karena memiliki desain yang modern, kemudian sangat nyaman dikemudikan apalagi di perkotaan. Desainnya juga cukup futuristik, lalu varian Prestige seperti ini dan yang tampilannya facelift hadir tahun 2018 tepatnya di Gias. Di Gias 2019 lahir Eclipse Cross sebagai penantangnya. Dia juga tampil dengan desain yang modern. Ini adalah bahasa desain Dynamic Shield khas Mitsubishi generasi terbaru. Akan tetapi, kalau kita perhatikan lebih detail soal eksteriornya, ada sejumlah perbedaan fitur pada keduanya. Secara desain, buat Anda yang suka mobil yang tampilannya elegan, kemudian bisa digunakan siapa saja termasuk istri Anda ataupun anak Anda, maka HR-V ini sangat menarik untuk Anda miliki. Karena bisa kita lihat desainnya cukup klimis sekali, chrome-nya banyak, kemudian lampunya juga udah LED multi reflektor seperti ini. Lalu yang tampilannya baru seperti fog lamp-nya juga sudah segaris, tidak membulat seperti HR-V sebelumnya. Kemudian kita berlanjut ke Eclipse Cross. Sementara Eclipse Cross mengusung desain Dynamic Shield, jadi tampilannya semakin macho. Memang selayaknya seperti Expander, tapi dia lampunya masih di bagian atas, tidak di bagian bawah seperti Expander. Di bawah kita bisa melihat ada sen dan fog lamp yang sudah menyatu di bagian sini. Kemudian di sini kita melihat ada 4 buah titik sensor yang berfungsi sebagai radar untuk fitur keselamatannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Bisa kita lihat secara overall memang untuk Anda yang menginginkan mobil SUV yang tampilannya macho, maka bisa dibilang Eclipse Cross ini adalah pilihan yang lebih tepat ketimbang Honda HR-V. Namun kita bisa lihat HR-V begitu diterima di pasar Indonesia, begitu banyak sekali yang menyukainya, tapi kita bisa bilang kalau 2018 mobil ini hanya menghadirkan facelift. Pada desain aslinya ini adalah tampilan yang sama seperti 2014. Maka Eclipse Cross adalah mobil yang benar-benar desainnya baru dan semakin menarik, apalagi buat Anda yang ingin berbeda dengan yang lain di jalan, ingin tampil lebih keren dari yang lain, maka Eclipse Cross ini mungkin bisa menjadi pilihan untuk Anda. Pada bagian samping, Eclipse Cross terlihat lebih gagah dengan garis-garis tegas yang menghubung dari depan hingga ke belakang. Sementara HR-V tampak lebih elegan dengan mempertahankan desain membulat sejak awal peluncurannya. Berbicara pelek yang digunakan, Eclipse Cross memiliki pelek berukuran ring 18 dengan balutan ban 225/55. Sementara HR-V juga memiliki velg dual tone dengan ban 215/55 ring 17. Sekarang kita akan lihat dapur pacu dari kedua mobil ini. Honda HR-V Prestige ditenagai oleh mesin 1800 cc 4 silinder iVTEC yang mampu menghasilkan tenaga 139 horsepower serta torsi 169 Nm. Memang untuk mesin ini dia bukan yang terbesar di kelasnya. Lalu untuk Eclipse Cross, dia memang kapasitas mesinnya lebih kecil dibandingkan HR-V, tetapi dia mendapatkan mesin turbo. Lantas mesin 1500 cc 4 silindernya ini yang sudah dilengkapi turbo tentu mengungguli tenaga dari HR-V Prestige. Mobil ini sanggup menghasilkan tenaga 150 horsepower serta torsi 250 Nm. Akan tetapi untungnya kedua mobil ini dilengkapi dengan transmisi CVT yang tentunya menunjang kenyamanan dan kehalusan berkendara yang baik. Mesin adalah hal yang penting untuk sebuah SUV kompak yang biasa Anda setir sendiri. Performa dan konsumsi bahan bakar yang baik menjadi pertimbangan utama sebelum Anda membelinya.
Lantas untuk bagian belakangnya, Honda HR-V ini memiliki bahasa desain yang cenderung elegan. Dia masih dilengkapi dengan lampu LED dan bisa dikatakan perubahannya cukup minim untuk facelift di tahun 2018. Sementara berbeda dengan Eclipse Cross, dia hadir dengan desain yang begitu progresif di bagian belakangnya. Dia memiliki kaca landai 2 buah seperti ini, kaca terpisah di bagian atas landai dan di bagian bawahnya ini ada kaca juga. Dan untuk bagian lampunya ini untuk bagian lampu stop lamp, serta di bagian tengahnya ini ada juga lampu, dan untuk bagian tengahnya ini adalah lampu rem dan ada juga di bagian lampu belakangnya ini. Secara keseluruhan untuk desain, Eclipse Cross ini memiliki desain yang cenderung lebih sporty, dan untuk Honda HR-V memiliki desain yang cenderung lebih elegan. Sekarang kita lihat ruang bagasinya. Untuk Honda HR-V dia tidak dilengkapi dengan fitur power back door, tetapi bisa dilihat untuk ruang bagasi dia cukup luas, apalagi untuk pengaturan joknya ini dia sudah paling rebah, dan untuk lantainya ini dia cukup menjorok ke bawah sehingga menghasilkan kapasitas bagasi bahkan salah satu yang terluas di kelasnya. Dan istimewanya lagi, dia dilengkapi dengan ban serep tipe full size. Lantas kita lihat untuk ruang bagasi dari Eclipse Cross. Bisa dilihat dia memang memiliki ruang bagasi yang tidak seluas dengan Honda HR-V. Bahkan untuk lantainya dia sedikit menanjak ke atas seperti ini, dan untuk ban serepnya dia tipe full size juga, tetapi dia memiliki kompartemen penyimpanan di pinggir bagasinya ini. Dan keunggulannya dia dilengkapi dengan partisi seperti ini, sehingga Anda akan merasa aman ketika menyimpan barang di bagasi. Lalu jika jok baris kedua dilipat seperti ini, Eclipse Cross ini pelipatan joknya secara 60-40 seperti ini. Akan tetapi dia memiliki beda tinggi untuk joknya, serta dia tidak merata seperti Honda HR-V. Sekarang kita buktikan di Honda HR-V, dia memiliki rata lantai seperti ini jika joknya dilipat, sehingga bisa menyimpan barang dengan leluasa jika baris keduanya dilipat. Tentu saja akomodasi penumpang juga penting di sebuah SUV kompak. Mari kita lihat di kedua mobil ini. Untuk bagian belakangnya, ini posisi berkendara saya. Sekali lagi, tinggi saya 177 cm, dan bisa dilihat bahwa ruang kaki masih sangat lega. Bahkan kaki saya bisa dimasukkan ke bagian bawah joknya. Dan untuk headroomnya, dia masih cukup luasa untuk tinggi saya seperti ini. Dan yang istimewanya adalah pengaturan joknya yang bisa direbahkan lagi, sehingga menghasilkan posisi duduk yang sangat nyaman di bagian belakangnya ini. Untuk bagian belakang dari Eclipse Cross ini memang bisa dikatakan dia sedikit lebih sempit dibandingkan Honda HR-V. Akan tapi tidak sampai ke tahap yang sempit banget dan tidak sampai ke tahap yang mengganggu. Bisa dilihat ruang kaki saya masih tersedia cukup baik, dan jika direbahkan seperti ini, kaki saya masih tersangga dengan baik. Dan untuk bagian headroom sendiri, untuk tinggi yang 175 cm ke atas, dia masih sangat luasa. Lantas untuk sandaran joknya, dia memiliki beberapa pengaturan seperti ini. Ini adalah pengaturan paling tegak dan bisa diatur sesuai kemauan Anda. Sekarang, mari kita lihat bagian kokpitnya. Seberapa menyenangkan mobil ini untuk penumpang depannya. Salah satu hal yang dikedepankan oleh Honda adalah gaya berkendara dan rasa berkendara yang baik pada setiap model-modelnya. Dan itu terjadi pada Honda HR-V ini. Untuk tinggi saya 177 cm, bisa dilihat posisi berkendara masih sangat baik, dan untuk pengaturan setirnya ini bisa secara luasa, bisa diatur secara tilt maupun teleskopik seperti ini, dan untuk bagian pengaturan joknya bisa diatur maju mundur, dan dia punya pengaturan ketinggian. Dan juga tentunya ada pengaturan sandaran jok. Akan tetapi memang yang menjadi kelemahan dibandingkan Eclipse Cross adalah tidak adanya pengaturan jok secara elektris. Lantas untuk Mitsubishi Eclipse Cross, tentu dia unggul dibandingkan Honda HR-V untuk sisi pengaturan joknya. Dia sudah dilengkapi dengan pengaturan elektris yang bisa diatur ketinggian depan maupun belakang, dan juga untuk sandarannya dia diatur secara elektris, dan tentu saja untuk maju mundur dari joknya. Untuk setirnya dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik juga seperti Honda HR-V seperti ini, sehingga rasa berkendara yang dihasilkan cukup nyaman dan ergonomis pada mobil ini. Akan tetapi posisi berkendara di mobil ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Honda HR-V. Oke, kabin depan Eclipse Cross lebih menyenangkan untuk dihuni. Tapi bagaimana dengan fitur di dalam kabinnya? Berbicara fitur, memang bisa dibilang
Eclipse Cross ini adalah merupakan compact SUV yang paling lengkap ketimbang para kompetitornya. Kita mulai dengan head unit. Ukurannya memang lebih kecil ketimbang HR-V, namun secara tampilan ini cukup menarik dan tidak terkesan aftermarket. Bahkan mengoperasikannya juga sudah dilengkapi dengan touchpad yang cukup intuitif seperti ini, dan layarnya juga cukup terang sehingga memudahkan Anda meskipun tidak mendapatkan cahaya yang baik di dalam kabin. Sementara kita beralih ke bagian bawahnya, kita mendapatkan AC yang sudah dilengkapi dengan dual zone, sementara di HR-V hanya satu zona saja. Sekarang bisa diatur sebelah kiri ataupun di sebelah kanan dengan temperatur yang berbeda. Kemudian kita bisa lihat yang paling menarik adalah ada head-up display pada mobil ini yang bisa diatur, bisa dibuka ataupun ditutup sehingga Anda akan semakin menyenangkan ketika mengemudikan mobil ini ketika HUD-nya bisa diangkat ke atas. Lalu sisanya kita juga mendapatkan cruise control, sementara yang punya Eclipse Cross ini sudah adaptive cruise control, sementara HR-V sana belum, dan ini akan menambah rasa berkendara yang cukup menyenangkan pada mobil ini. Untuk setirnya sendiri juga lebih nyaman digenggam karena kulitnya begitu tebal dan juga begitu besar ukurannya seperti Mitsubishi Expander. Secara keseluruhan kami bisa bilang bahwa Eclipse Cross ini merupakan mobil compact SUV yang memiliki fitur yang paling banyak. Yang menarik lainnya di sini sudah dilengkapi dengan pemanas kursi, bisa diatur high atau low di kanan dan juga di kiri. Sementara berbicara fitur keselamatan, memang ini lebih unggul ketimbang milik Honda HR-V karena dia sudah dilengkapi dengan radar yang memungkinkan mobil ini hadir dengan fitur keselamatan seperti blind spot monitoring, kemudian ada forward collision mitigation dan juga adaptive cruise control. Jadi semakin aman menggunakan Eclipse Cross ketimbang Honda HR-V. Lalu berbicara kepraktisan, mobil ini ternyata lebih unggul ketimbang Honda HR-V. Kita bisa lihat ada cup holder sebanyak 8 buah di bagian kanan, di bagian tengah, kiri, kemudian di bagian belakang, dan juga ada terdapat di armrest sebanyak 2 buah. Total 8, sementara HR-V hanya 7 buah. Untuk USB di mobil ini terdapat 2 buah, sementara kalau di HR-V hanya terdapat di bagian head unitnya saja. Sementara untuk power outlet sama-sama masih dilengkapi dengan 1 buah di bagian depan, namun Eclipse Cross ini menambahkan 1 buah lagi di bagian belakang. Sementara untuk HR-V hanya 1 yang terdapat di bagian depan saja. Untuk ruang penyimpanan sama saja, sama seperti HR-V, kita terdapat ruang penyimpanan di dashboard sebelah kiri, laci, kemudian ada juga di bagian tengah sebanyak 1 buah, dan itu ruangnya juga sama besarnya. Kita bisa lihat hanya saja untuk di bagian Eclipse Cross ini terdapat seperti kotak untuk menyimpan koin Anda. Jadi untuk kepraktisan, Eclipse Cross ini memiliki ruang yang sedikit lebih banyak ketimbang Honda HR-V. Sekarang saatnya menjalankan kedua mobil ini untuk membandingkan rasanya di jalan. Kita mulai dari bantingan dan kenyamanannya dulu. Oke, sekarang saya akan membahas bagaimana karakter suspensi kedua mobil ini. Antara Eclipse Cross maupun Honda HR-V Prestige, saya merasakan bahwa kedua model tersebut memiliki karakter suspensi yang mirip. Miripnya dalam artian kedua model ini memiliki karakter suspensi yang lembut. Ketika mobil ini dijalankan dengan kecepatan yang rendah, peredam suspensinya sangat empuk, sangat baik. Akan tetapi ketika dijalankan dengan kecepatan yang sedikit tinggi seperti ini, memang terasa karakter suspensinya lembut, baik Eclipse Cross maupun HR-V seperti ini, sehingga ada sedikit gejala body roll untuk kedua model tersebut. Kedua-duanya menurut saya sangat mirip, tidak ada yang satu kaku, satu empuk, tidak. Kedua-duanya menurut saya sangat empuk, tidak sampai ke tahap body roll yang menjadi limbung gitu, tidak. Tetapi sisi baiknya adalah peredaman suspensi kedua model tersebut sangat baik. Lantas soal kekedapan kabinnya, nah ini yang menjadi keunggulan Mitsubishi Eclipse Cross. Honda HR-V sendiri sebenarnya sudah mendapatkan improvement pada versi facelift yang muncul di tahun 2018 lalu. Honda mengklaim bahwa ada perbaikan untuk sisi kekedapan kabinnya. Memang untuk suara road noise-nya berkurang, serta kekedapan kabinnya, suara dari luar itu sedikit berkurang dibandingkan versi terdahulunya. Akan tetapi jika dipertemukan dengan Mitsubishi Eclipse Cross,
maka akan terasa perbedaan yang cukup signifikan kedepan kabinnya antara HR-V dengan Eclipse Cross. Anda merasa bahwa Eclipse Cross memiliki kedepan kabin yang jauh lebih baik. Bisa dirasakan di mobil ini, suara road noise-nya begitu minim, serta suara dari luar itu juga sangat kedap dibandingkan Honda HR-V. Akan tetapi jika di Honda HR-V, kekedapan kabinnya sebenarnya masih sangat baik, tidak sampai ke tahap yang bising di dalam kabin, tidak sama sekali. Kedua mobil ini memiliki tenaga yang sangat mirip. Lantas, bagaimana performa dan kehematannya di jalan? Sebagai SUV perkotaan, tentu Anda membutuhkan pengendalian yang lincah, kemudian baru konsumsi bahan bakar yang baik. Nah, kebetulan kami sudah mencoba keduanya dengan rute yang sama, dengan kecepatan juga yang sama. Hasilnya, akselerasi untuk 0 sampai 100 km per jam, kami mencatatkan Honda HR-V ini mencatat 10,5 detik saja, dan Eclipse Cross mencatat 9,6 detik. Kemudian untuk konsumsi dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, kami memiliki hasil Honda HR-V mencapai 11,5 di dalam kota, sementara Eclipse Cross mencatatkan 9,4 di dalam kota. Kemudian untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, hasilnya Honda HR-V mencatatkan 18 km per liter, sedangkan Eclipse Cross ada di 15,2 km per liter. Memang secara performa Eclipse Cross jauh lebih baik dengan mesin turbonya, namun secara konsumsi bahan bakar ternyata Honda HR-V ini benar-benar irit bahan bakar. Satu yang penting dalam kepemilikan mobil adalah jaringan after sales. Untuk Anda yang tertarik memboyong Honda HR-V, Anda perlu mengetahui after sales yang Anda dapatkan dari Honda. Mobil ini dilengkapi dengan garansi selama 3 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Sementara jaringan dealer Honda ada 155 jaringan dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk Mitsubishi Eclipse Cross, masa garansi sama persis, yaitu 100.000 km atau 3 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu. Namun untuk jaringan dealernya memang dia lebih sedikit dibandingkan Honda, yaitu 151 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia, tidak termasuk dealer Fuso. Sekarang kita sampai pada harga dan varian yang ditawarkan. Sementara untuk harga jualnya, memang bisa dikatakan kedua mobil ini memiliki harga jual yang bisa dikatakan cukup jauh. Untuk HR-V dijual dengan harga 417,5 juta rupiah, sedangkan untuk Eclipse Cross dijual dengan harga mulai dari 484,65 juta, dan untuk warna red metallic seperti ini dijual dengan harga 489,65 juta rupiah. Kini sampailah kita pada kesimpulannya. Kedua mobil ini imbang dalam hal akomodasi, kepraktisan, dan tampilan luarnya. Namun keduanya memiliki keunggulan berbeda. Secara kesimpulan, memang kedua mobil ini hadir dengan selisih harga yang cukup jauh. Namun untuk Mitsubishi Eclipse Cross, memang dia unggul dalam segi fitur, segi kekedapan kabin, serta tenaga mesinnya yang jauh dibandingkan Honda HR-V Prestige. Akan tetapi, bukan berarti harga Honda HR-V jauh lebih murah, ia tertinggal jauh ketimbang Eclipse Cross. Jika Anda membutuhkan mobil yang futuristik, tenaga mesinnya besar, kemudian memiliki desain yang maco, maka pilihannya adalah Eclipse Cross. Sementara buat Anda yang membutuhkan fungsi, kemudian Anda membutuhkan konsumsi bahan bakar yang baik di dalam kota ataupun di luar kota, maka Anda sepertinya layak meminang Honda HR-V. Kemudian harganya juga berkisar 70 juta lebih murah, dan itu adalah uang yang dapat masuk ke dalam tabungan Anda. Jadi begitulah hasil komparasi kami terhadap Honda HR-V Prestige dan Mitsubishi Eclipse Cross. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara yang belum download aplikasi, jangan lupa langsung ke Google Play Store untuk download aplikasi Autodriver. Demikianlah hasil reviewnya, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.